Halo guys, selamat kembali lagi. Hari ini video kedua dan video kali ini gue nggak mau ngebahas terlalu spesifik, tapi gue mau ngomongin tentang reaksi kalian mengenai Enzo Maresca sebagai pelatih baru Chelsea. Jadi kita mulai aja baca-bacain komen-komen kalian yang sangat menarik dari kemarin itu. Yang pertama nih dari Chelsea Anggi 6821. Saya pengen lihat Casadei bermain full time. Semoga dengan Maresca bisa jadi pilihan. Reaksi pertama gue ngelihatnya Chelsea Anggi ini memang fan Chelsea ya, yang hardcore. Soalnya bisa tahu tentang Casadei, ya, pemain mudanya Chelsea dari Italia, berpotensi besar sih, gue bilang. Dan ya siapa tahu Enzo Maresca itu juga mungkin prioritasin pemain-pemain muda. Pemain kayak Casadei yang bermain di lini tengah mungkin bisa keren. Soalnya gayanya si Casadei itu kalau gue lihat ya, gue nontonnya itu pas lagi pre-seasonnya Chelsea. Sempat nontonin si Casadei, dia tuh ada gaya box to box. Dan ada satu dribblingnya dia tuh ngelewatin 2-3 pemain. Lupa lawan Brighton atau lawan Newcastle gitu, seingat gue. Jadi pemain yang berpotensi besar nih. Dan ya harapannya ya Maresca bisa menggunakan pemain-pemain muda. Tapi gue agak sedikit ragu juga ya. Apakah Maresca itu prioritasin? Soalnya dia pastinya mau sukses ya sama Chelsea. Dan apakah dia berani ambil resiko gitu mainin pemain-pemain muda? Cuman pelatih top aja sih yang berani dan tahu cara membina pemain-pemain muda ini jadi first team gitu. Tapi ya itulah pertanyaan yang harus dijawab oleh Enzo Maresca. Dari Alvino Ferdinandus 6294, Maresca belum teruji. Pochettino saja yang sudah punya pengalaman keluar. Chelsea bukan lagi Chelsea yang dulu. Setuju banget. Maresca belum teruji ngelompat dari championship tiba-tiba nyampe ke Chelsea. Gitu, itu udah kayak terdampar di pulau asing. Gue masih bingung sih. Dan yang dipuji sih menurut gue keberaniannya Maresca ya, ambil resiko ya. Maksudnya langsung berani gitu. Langsung loncat ke Chelsea. Udah tahu nih Chelsea ini memang banyak kutukan-kutukannya ya. Banyak pelatih yang gagal sama Chelsea itu. Jadi Maresca mungkin memang mau menguji dirinya, tapi harusnya ya cobalah ada tahapan. Mungkin tahun kedua sama Leicester di Premier League cobain dulu apa airnya tuh gimana. Tapi dia langsung loncat ke Chelsea dan ya kita coba aja lihat ya. Siapa tahu dia bisa jadi the next Arteta gitu sama Arsenal. Ya, yang apa dari asisten manajer City tiba-tiba jadi pelatih Arsenal gitu. Siapa tahu kan. Chelsea bukan lagi Chelsea yang dulu. Memang bener sih pemilihan pelatihnya Roman Abramovich kalau gue bilang memang canggih banget sih. Selalu tepat ya. Beli Jose Mourinho lah, Carlo Ancelotti lah, dan bahkan Roberto Di Matteo pun juga sempat bagus kan menangin Champions League ya. Jadi pemilihannya si Abramovich gue paling demen sih. 3 tahun ganti pelatih nggak masalah. Yang penting sukses. Itulah hebatnya. Jadi sekarang memang strukturnya Chelsea itu kebagi dua ya. Ada Ekbali lah, ada Todd Boehly lah. Nah kalau Roman Abramovich itu visi dan misinya itu satu gitu. Jadi jelas arahnya kemana. Kalau Ekbali sama ini banyak politiknya. Gue kadang males. Dari Ahmad Solihin 2361. Hanya Abramovich yang bisa angkat trofi. Chelsea jadi tim besar pemain kualitas rekrutan seperti Frank Lampard, Drogba, John Terry. Baru aja gue ngomongin Abramovich. Ini gue nggak ngatur-ngatur urutan komennya ya. Gue asal-asal aja random. Tapi tiba-tiba langsung Abramovich yang bisa angkat trofi. Dan gue setuju banget. Memang Abramovich itu gak cuma pelatih tapi dia tahu manajemen juga sih. Kayaknya memang udah pengalaman ya jadi bos gitu. Alif Fatin 8620. Yang jelas jangan kaget kalau lihat Chelsea jadi tim seperti Dortmund, Arsenal di era Wenger, ataupun seperti Benfica, tim yang mencetak pemain bukan mencari trofi. Tim yang mencetak pemain. Menarik juga ya. Jadi menurut Pak Alif Fatin ini Chelsea itu seperti pabrikan. Dan
Memang bisa dipikir begitu sih, soalnya memang strukturnya tuh bisnis banget ya. Produksi barang, terus langsung dijual pas lagi udah matang. Istilahnya kalau rotinya itu baru keluar dari oven langsung dijual aja. Dan kelihatannya memang Chelsea itu memang fokusnya tuh ya beli pemain-pemain muda dari Brasil lah. Dan kalau umurnya udah 24, 25 udah mateng, nah tinggal dijual ke pasar-pasar gitu. Jadi ya, dan lucunya beda ya dengan zamannya Arsenal di era Wenger atau Dortmund lah atau Benfica. Mereka itu tim-tim miskin. Arsenal di zaman dulu ya, bukan zaman sekarang. Jadi miskin, mereka itu ya pantas lah apa coba ya cari nafkah itu dari pemain-pemain muda terus dijualin dari akademinya. Itu memang em, apa namanya? Memang mata pencaharian mereka. Kalau Chelsea itu mereka duitnya banyak, tapi mereka nggak cukup duitnya segitu, tapi mereka mau nambahin dari penjualan pemain-pemain muda ini. Tapi ya itu gue lihat ya dari sisi bisnis kadang klub sepak bola pun juga bisa sukses sih. Soalnya memang prinsipnya produksiin pemain-pemain bagus. Dan kalau udah diproduksi ya bisa main buat first team ya Chelsea yang untung juga kan. Free crazy. Bang, menurut kamu untuk menghindari financial fair play selain Gallagher, siapa yang lebih cocok dijual? Kalau lagi ngebet dijual ya, ini nggak mungkin. Tapi Cole Palmer ya. Kalau gue bilang Cole Palmer itu harganya udah bisa 150 juta gitu. Untuk zaman sekarang ya, harganya segitu memang udah harga biasa ya. Apalagi orang Inggris lagi. Tapi ya mungkin yang lebih masuk akal ya. Coba jual Enzo Fernandez kali ya. Soalnya ya dari udah selama 2 tahun dia nggak tahu 2 tahun atau 1 tahun setengah si Enzo Fernandez. Kelihatannya masih belum seharga 100 juta ya. Mungkin nggak dapetin 100 juta, mungkin 80 juta gitu. Itu aja juga udah ngarep-ngarep ya. Ada yang mau beli Enzo 80 juta. Yang penting kurangin utang-utang lah. Jadi pemain-pemainnya Chelsea itu mungkin harapannya ya coba potong apa utang-utang, bukan utang maksudnya kerugian mereka itu dari penjualan gila-gilaan mereka kayak Enzo lah atau tapi yang masuk akal menurut gue ya paling Gallagher, terus ada juga Trevoh Chalobah juga kelihatannya mantap buat dijual ya, soalnya akhir-akhir musim mainnya juga lumayan bagus kan. Dari Haidar Pradipta 2011, manajemen yang sekarang beda pas sama zamannya Roman yang sekarang ambiar, yang suka Chelsea dari tahun 2022 2002 2003 ngacung. Ya sekali lagi memang gak diragukan lagi ya, para fans Chelsea itu memang kangen banget sama Roman Abramovich ya. Gayanya tuh cool-cool aja kan si Roman itu, kalau duduk di di VIP box gitu ya di Stamford Bridge dia senyum-senyum gitu, dan otak bisnisnya jalan terus. Dari Dibalor 2906, sebenarnya menurutku pribadi sih ya, kalau Chelsea merubah gaya bermainnya itu agak gambling, hasilnya bagus apa enggaknya. Ya semua paham lah kenapa jadi fans Chelsea. Chelsea selalu dari dulu aja nih, lawan tim kuat selalu ngandalin serangan balik cepat. Tapi beberapa pelatih yang akhir-akhir ini menginginkan perubahan cara bermain yang udah dijati diri Chelsea dari dulu. Lawan Barca Chelsea menang karena apa? Karena serangan balik gayanya Simo. Masih ada Kante aja. Chelsea selalu memakai serangan balik yang menawan. Kalau memakai gaya City belum tentu berhasil juga. Kalau berhasil tuh istilahnya bonus. Chelsea lawan City juara champion aja ngendalin serangan balik. Ya, serangan balik itu kalau statusnya Chelsea itu berubah ya. Kalau Chelsea statusnya memang underdog, tim lawannya nyerang, nah mungkin serangan baliknya pas gitu ya. Tapi kalau Chelsea jadi tim top ya, pasti mereka itu nggak bisa ngandalin serangan balik aja sih. Soalnya kayak lihat ya, tim Arsenal lawan Man City ya, lawan-lawannya mereka tuh lihat Arsenal sama City, mereka langsung parkir bis gitu. Mereka bakal coba tutup ruang. Jadi masalahnya Chelsea pemain kreatif sih. Soalnya pemain kreatif itu bisa digunain lawan pakai taktik serangan balik lah atau melawan tim parkir bis. Pemain kreatif itu bisa ngapain aja. Jadi coba cari aja pemain-pemain berkualitas. Itu yang paling penting sih kalau gue bilang. User bla 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 bla, sorry gue nggak tahu namanya. Saya fans Chelsea tapi saya nggak yakin Enzo Maresca akan bertahan lama. Paling pertengahan musim sudah dipecat. Kalau saya pribadi Chelsea harus butuh pelatih yang tegas, keras dan agresif di pinggir lapangan. Macam seperti Antonio Conte
karena pemain Chelsea terlalu lembek. Ya itu bener sih, soalnya pemain Chelsea itu pemain kelas-kelas dunia ya. Enzo Fernandez baru juarain World Cup, terus harganya 100 juta. Caicedo 100 juta, gengsinya gede-gede semua. Sterling udah ex juara Premier League berapa kali itu sama Man City. Mereka ini susah untuk digembleng gitu loh, susah untuk bekerja keras buat tim, soalnya egonya tuh udah gede-gede semua. Jadi memang bener butuh satu pelatih yang kuat, yang bisa mengatasi ego-ego besarnya si Chelsea ini. Dan Enzo Maresca, dia itu kelihatannya orang Italia juga ya, kayak Antonio Conte. Mungkin gue nggak tahu personalitinya kayak gimana, karakternya kayak gimana, tapi kalau dari orang Italia itu memang orangnya membludak-bludak gitu loh, tegas gitu. Tapi ya memang dari segi pengalaman, dari segi karir pemain aja, Maresca itu kalau nggak salah pernah main bersama Juventus. Tapi abis itu gue udah nggak kedengeran lagi. Jadi apakah dia punya karisma atau wibawa ya yang bisa buat pemain-pemain di sekitarnya itu dengerin dia? Itu yang jadi pertanyaan sih. Dan keraguan gue juga sama. Hens 119. Kesel gue soal transfer asli. Justru pelatih dan tim yang tahu kondisi squad. Ya memang bener sih. Sekarang owner Chelsea itu pada tahu semua ya. Ekbali lah, Todd Bowley lah. Dan mereka yang milih-milih, tapi ya susah lah ya, memang mereka owner gitu ya, mereka yang harus buat keputusan, tapi mereka harusnya ya ada seorang ajudan lah ya yang ngerti bola gitu, pendampingnya, jadi dia bisa dengerin. Yevi 1606 kayaknya fans Cucurella. Nggak begitu sih, gue malah biasa aja sama Cucurella. Gue demennya tuh fullback yang kayak Reece James sama Trent Alexander-Arnold yang suka masuk ya ke sayap, terus crossnya tuh keren banget, atau yang bisa nge-score lah. Tapi Cucurella produktifnya ya itu nggak begitu, tapi dia bagusnya tuh dalam soal possession, pegang bola semuanya aman, makanya dia cocok di lini tengah. Oke guys, jadi kira-kira begitu aja komen kalian tentang Enzo Maresca sebagai pelatih Chelsea. Sebagian besar memang banyak keraguan ya tentang Maresca, sama kayak gue sih, dan masih banyak tanda tanya sih, pemain mana yang bisa oke, pemain mana yang bakal dijual. Tapi asik banget. Jadi kalian terus-terusan ya kasih komen di bawah, nanti gue bakal bikin video kayak gini ya yang khusus buat ngejawabin pertanyaan reaksi-reaksi kalian. Jadi sampai di sini aja, jangan lupa klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.